Hai, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 2. Melamar. Tak terasa akhirnya jam istirahat berbunyi. Padahal Pak dosen hendak memberikan tugas yang banyak pada semua muridnya, kecuali Dita. Kalian semua hari ini selamat, tatap Pak dosen pada semua murid yang ada di kelas. Dan tatapannya berakhir kepada Dita yang tengah tersenyum, sehingga membuat hati Pak dosen luluh dan ikut tersenyum. Para murid pun kembali riuh, membuka aib guru killernya itu. Jelalatan, ingat usia oi, tua bangke, dosen gak tahu diri. Murid aja disikatnya. Mana ada yang mau sama killer? Ucapan semua yang mereka lontarkan membuat Pak dosen kembali menjadi killer, bahkan sampai berapi-api. Kalian, saya hukum berlari lapangan 20 kali sekarang. Perintah Pak dosen lantang, kecuali Dita. Kata Pak dosen menunjuk Dita. Lah, kok gitu Pak? Protes mereka semua tidak terima. Kalau tidak mau, saya kasih tugas saja. Bagaimana? Tawar Pak dosen tersenyum licik. Para murid yang tadi membantah langsung terdiam saat melihat senyum licik dari dosen killernya. Karena mereka tahu tugas yang akan diberikan bukanlah tugas yang enak, melainkan tugas yang akan membuat mereka tiada saat mengerjakannya. Tidak, kata semua murid tidak mau. Pinter, sekarang lakukanlah hukuman kalian, ucap Pak dosen dingin. Dasar dosen killer tua bangke, batin salah satu siswa. Para murid yang tadi mendapatkan hukuman langsung keluar untuk menuju lapangan. Mereka lebih memilih untuk panas-panasan daripada mati-matian mengerjakan tugas yang mereka tidak tahu jawabannya. Kamu kok masih di sini? Tanyanya pada Adit yang masih duduk di sebelah Dita. Saya tidak melakukan apa-apa, Pak, saut Adit. Benar juga kata culun ini, batin Pak dosen berpikir. Baiklah, kau selamat, kata Pak dosen ramah, karena ia tak ingin membuat pujaan hatinya ketakutan. Kalau begitu kalian berdua istirahatlah, suruh Pak dosen. Kau jangan dekat-dekat dengannya, tunjuk Pak dosen pada Adit dengan tatapan tajam. Baik Pak, kata Adit mengangguk. Pak dosen pun akhirnya keluar dari kelas. Kini hanya tersisa Dita dan Adit saja yang sedang membaca bukunya. Apa kau tidak ingin ke kantin? Tanya Adit tanpa memalingkan wajahnya. Mari, ajak Dita yang langsung memegang tangan Adit. Adit yang merasakan sentuhan dari Dita merasa nyaman. Dan saat ini hatinya berdegup kencang seperti habis berlari jauh. Hei, kata Dita sambil melambai-lambaikan tangannya di depan Adit yang sedang melamun. Sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal karena menahan malu. Apa kau tidak mau berjalan denganku? Tanya Adit yang merasakan tidak enak. Untuk apa malu? Semua manusia sama, jawab Dita enteng. Mereka berdua segera keluar untuk menuju ke kantin. Saat Dita dan Adit berjalan di koridor kampus, lagi-lagi banyak yang memuji karena kecantikan Dita dan mengejek karena Adit tidak tahu diri. Namun semua itu hanya dianggap angin lalu oleh Dita dan Adit. Mereka berdua segera menuju kantin karena merasa sangat lapar. Mereka berdua akhirnya sampai di kantin dan segera mencari meja kosong. Tatapan mereka berdua terhenti di meja paling pojok yang kosong dan segera menuju ke sana. Kau mau makan apa? Tanya Adit yang kini sudah duduk. Samakan saja, jawab Dita ramah. Adit pun segera memesan makanan yang akan ia makan bersama Dita. Tak lama kemudian, makanan yang tadi Adit pesan
sudah sampai di mejanya dan segera melahap. Saat mereka berdua ingin menyuap, tiba-tiba ada memeluk Dita dari belakang. Kata Dita terkejut. Hai sayang, kata seorang pria. Dita yang dipanggil saya merasa bingung dan menatap pria itu dengan datar. Kenalkah? Tanya Dita pada pria itu. Aku Alek, temanmu waktu SMP, jawabnya. Seketika pikiran Dita bekerja dengan cepat dan menangkapnya. Apa kabarmu? Tanya Dita yang sudah ingat. Baik, kau? Tanyanya yang sudah duduk di sebelah Dita tanpa meminta izin. Adit yang melihat kedekatan Dita dan Alek ada rasa sakit di hatinya. Karena ia merasa bahwa Dita adalah wanita yang ia cari selama ini. Wanita yang tidak memandang status, apalagi Dita orangnya yang sangat baik dan tulus berteman dengannya. Baik, sahut Dita. Dia temanku, namanya Adit. Sambung Dita memperkenalkan Adit pada Alek. Oh, hanya menatap Adit dengan sinis. Apa kau sudah mempunyai pacar? Tanya Alek dengan suara tinggi, agar semua murid yang berada di sana mendengarnya. Tidak, jawab Dita singkat. Kau sama seperti dulu, tidak berubah, ucap Alek dengan bergeleng kepala. Namun mereka bertiga tidak menyadari bahwa dari tadi ada yang memperhatikan mereka. Gadis tidak tahu diri, ucapnya geram yang bernama Yona. Iya tuh, baru 1 hari udah ngelunjak. Sahut temannya yang bernama Risa. Apa kita kerjai aja tuh cewek? Ide dari Maya, teman dari Yona. Tentu saja, kata Yona tersenyum licik. Kini waktunya Dita pulang, karena pelajaran di kampus sudah selesai. 15 menit kemudian, Dita baru sampai di depan rumah. Belum juga masuk, ia sudah dilempar dengan batu oleh Nyonya Sarah. Tuk. Batu itu tepat mengenai kepala Dita dan menjadi memar. Namun Dita hanya diam tanpa mengeluarkan tangisannya dan segera masuk ke dalam. Malam hari, saat ini Dita berada di meja makan untuk menenangkan perutnya yang sudah keroncokan kek penari India. Di atas meja ada ikan dan tahu tempe. Saat Dita hendak mengambil ikan, piring itu langsung diambil oleh Nyonya Sarah. Kau makan tahu tempe saja, kata Nyonya Sarah datar. Iya, Nek, sahut Dita tertunduk. Dasar anak pembawa sial. Dan pergi meninggalkan Dita karena ia sudah selesai makan. Dita hanya diam dan langsung menyuap makanannya. Seketika buliran air mata keluar dari ujung pelupuk mata milik Dita. Ma, Pa, Dita kangen, kata Dita dengan menangis terseduh-seduh. Pagi hari, Dita bangun lebih awal karena tugas yang diberikan Nyonya Sarah sangat banyak. Padahal Dita tidur baru 4 jam karena ia malam tadi terus menangis mengingat kedua orang tuanya saat masih hidup. Saat Dita sedang menyapu halaman, tiba-tiba ada seorang pria menghampiri Dita. Apakah kau mau menjadi istriku dari kelima anakku? Ucapnya sambil mengeluarkan cincin di kantong celananya yang besar. Pak, ingat anak di rumah, sahut Dita datar. Maka dari itu, saya ingin kau menjadi istri dari anak-anak saya yang berlima itu, ucapnya tanpa malu. Tidak, kata Dita bergeleng kepala. Loh, kenapa, Neng? Tanyanya bingung. Saya sudah punya suami, Pak, jawab Dita berbohong demi menyelamatkan hidupnya. Walah, saya terlambat toh, kata babak itu lirih. Iya, Pak, balas Dita yang kembali menyapu. Aku tunggu jandamu. Dah, kata bapak itu pergi dengan melambaikan tangannya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.